إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون الكرام رحمكم الله. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Kita pada malam hari ini dipertemukan di tempat ini, dipertemukan di majlisul ilm yang mulia ini, dan tentunya pertemuan ini tidak lepas dari nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, terutama nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang Allah Azza wa Jalla masih berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, seiring berjalannya waktu maka tidak terasa kita sudah berada pada bulan Sya'ban, yang setelah bulan Sya'ban ini kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang rakus akan pahala, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang yang haus, dahaga dan rakus akan maghfirahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Maka untuk inilah kita pada malam hari ini berkumpul di tempat ini, guna untuk kita sama-sama membahas, mempelajari apa yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini. Dan yang paling utama adalah kita mengetahui ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama kita kitab yang sangat bagus sekali, yang layak untuk dikaji, terutama untuk kita para penuntut ilmu. Layaklah dan pantaslah kitab ini untuk kita kaji, karena kitab ini kitab yang sangat-sangat ringkas, hanya beberapa halaman saja, namun syarat akan ilmu di dalamnya. Kitab ini berjudul Ashru Masail Muhimmah fis Siyam, 10 permasalahan yang penting di dalam puasa. Inilah kitab yang kita jadikan sebagai muqarrar. Inilah kitab yang kita akan bahas pada malam hari ini dan malam-malam setelahnya.
Kitab ini ditulis oleh Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz bin Uthman Sindi. Siapa beliau ini? Beliau adalah pengajar akidah di Jami'ah Al-Islamiyah Madinah. Beliau ini adalah seorang dosen, ustadz di Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah. Dan beliau menulis kitab Asyru Masail Muhimmah fis Siyam ini terdiri hanya beberapa halaman saja. Saking ringkasnya tulisan tersebut, namun syarat akan ilmu. Tulisan yang beliau tulis ringkas, jelas dan padat, namun syarat akan ilmu dan syarat akan syarah dari tulisan beliau ini. Oleh karenanya, kita akan membahas kitab tersebut dan kita akan mulai dari halaman yang pertama, yaitu halaman yang ketiga di dalam kitab ini. Baik, manil qari. Nah, iqra. Nah, nah, hasbuka. Barakallahu fiik. Baik, ikhwani fid din rahimakumullah. Pertama-tama al-muallif Asy-Syaikh Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi, beliau mengatakan di dalam muqaddimah beliau mengutip Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau memulai tulisan beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim, beliau kemudian membuka tulisan ini dengan khutbatul hajah. Beliau membuka tulisan beliau dengan khutbatul hajah. Yang kita ketahui, khutbatul hajah ini telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, sebagaimana yang dinukilkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah fin nikahi wa ghairihi." Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada kami khutbatul hajah yang kami baca ketika pernikahan maupun selainnya. Apa khutbatul hajah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat tersebut? Sebagaimana yang dinukilkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i ini, yaitu innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Khutbatul hajahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya untuk siapa? Untuk Allah Jalla wa Ala. Sesungguhnya segala puji hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa nasta'inuhu, dan kita beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa nastaghfiruhu, dan juga kita meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla berikan petunjuk kepadanya, fala mudhillalahu, maka tidak ada satupun orang yang mampu menyesatkannya. Tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah,
Dan sebaliknya, barang siapa yang Allah Azza wa Jalla sesatkan, inginkan ia berada dalam kesesatan, maka tidak ada satupun orang yang akan bisa memberikan hidayah kepadanya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdahu wa rasulahu sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Maka ikhwani fid din rahimakumullah, Syekh Profesor Dr. Saleh Sindi, beliau memulai tulisan beliau setelah basmalah, setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan khutbatul hajah. Dan khutbatul hajah ini diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama sendiri berselisih pendapat tentang khutbatul hajah. Apakah khutbatul hajah ini harus ada di dalam setiap tulisan kitab atau tidak? Apakah khutbatul hajah ini layak dan harus sunnah hukumnya ia ditulis di setiap tulisan kitab atau tidak? Maka pendapat yang pertama mengatakan, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Alah, beliau menukilkan pendapat ulama-ulama yang tidak memulai dengan khutbatul hajah tersebut di dalam penulisan-penulisan kitab beliau. Dikarenakan khutbatul hajah ini bukanlah bagian dari sunnah, kata beliau. Bukanlah bagian dari sunnah, maka tidak mengapa ia tidak ditulis di dalam awal penulisan suatu kitab. Adapun pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang kita perkuat. Ini pendapat yang diperkuat oleh ulama-ulama yang lainnya, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa khutbatul hajah ini adalah sunnah mustahabbah fi awaili al-musannafat wal murasalat. Khutbatul hajah ini sunnah yang dianjurkan harus ada di awal penulisan setiap kitab dan tulisan-tulisan yang berupa surat-surat maupun yang lainnya. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama terkait dengan khutbatul hajah, apakah ia harus ditulis? Apakah ia hukumnya sunnah ataupun tidak dan harus ditulis di dalam setiap awal penulisan? Maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, tidak. Ia hukumnya tidak sunnah. Mereka berdalil dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Dan ini hukumnya bukanlah wajib. Dan hukumnya adalah sunnah mustahabbah. Dan ini yang dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala ketika ditanya bagaimana hukum khutbatul hajah ini, beliau mengatakan khutbatul hajah adalah sunnah. Sunnatun mustahabbah. Akan sunnahnya khutbatul hajah tersebut, alaihi wasallam menikahkan salah seorang sahabatnya. Yang kisah ini masyhur ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi menghibahkan dirinya untuk dikawini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghendaki dia. Tidak menghendaki wanita tersebut. Akhirnya apa? Ada salah seorang laki-laki yang meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengan fulanah ini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawinkan laki-laki tersebut bukan dengan khutbatul hajah. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa mahar yang engkau siapkan?" Ada satu pun yang saya punya ya Rasulullah kecuali izari hadha. Kecuali apa? Sarung saya ini saja. Inilah harta saya. Hanya ini yang saya punya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamis khataman." Cari. Mungkin ada khataman. Mungkin ada semacam cincin yang terbuat dari besi pun tidak mengapa. Maka ia pun mencari dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian laki-laki tersebut dengan apa yang ia hafal dari Al-Quran.
Maka para ulama mengambil kesimpulan bahwa khutbatul hajah ini hukumnya adalah apa? Sunnah. Ketika kita memulai innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan khutbatul hajah ini ya ikhwah, khutbatul hajah ini adalah sesuatu yang subhanallah sangatlah luar biasa. Bahkan ada seorang yang bernama Dimad, ini kisah. Beliau adalah seorang peruqyah sebelum masuk Islam. Dimad seorang peruqyah atau tukang jampi istilah kita. Dia biasa jampi-jampi orang disembur kemudian sehat. Sehingga Dimad berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, inni arqi min hadhihi ar-rih." Wahai Muhammad, saya meruqyah dengan rih ini. Dengan apa? Dengan tiupan tersebut. Kemudian apa tanya Dimad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dimad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahallaka?" Apa yang engkau punya? Dahulu saya meruqyah dengan semburan, tiupan jampi-jampi ini wahai Muhammad. Yashfi ala yadi man sya'allah. Kemudian sembuhlah atas apa yang kulakukan tersebut atas izin Allah Azza wa Jalla, atas kehendak Allah Azza wa Jalla orang yang Allah Azza wa Jalla ingin sembuhkan. Kemudian Dimad berkata, apa yang kau punya wahai Muhammad? Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian membaca kepada Dimad, yakni khutbatul hajah. Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai selesai. Dan apa kata Dimad setelah mendengar apa yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'id alayya kalimatik haula'i ya Muhammad. Ulangilah kembali yang kau baca tadi wahai Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi kembali khutbatul hajah ini sebanyak 3 kali. Setelah mendengar apa kandungan, memahami dan mendapatkan kandungan yang begitu luar biasa dari khutbatul hajah tersebut, maka Dimad mengatakan, laqad sami'tu qala al-kahanah wa qala as-saharah wa qala asy-syu'ara fama sami'tu mithla kalimatika haula. Wahai Muhammad, saya sering mendengar perkataan para tukang tenuh, para dukun, para tukang sihir, para ahli syair, namun saya tidak pernah mendengar apa yang engkau ucapkan ini sebelumnya. Kenapa bisa demikian ya ikhwah? Karena Dimad memahami bahasa dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca khutbatul hajah ini. Maka ia merenungi, memperdalam makna dari khutbatul hajah tersebut. Kemudian setelah apa yang dikatakan oleh Dimad tersebut, maka ia pun berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka ikhwani fid din rahimakumullah. Ikhwani fid din rahimakumullah. Ketika kita memulai dengan khutbatul hajah, maka ini adalah awalan atau permulaian awal dari kita memulai dengan sesuatu yang sangat mulia. Karena khutbatul hajah ini merupakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Khutbatul hajah isinya apa ya ikhwah? Innal hamda lillah. Sesungguhnya pujian ini seluruhnya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda lillah. Sesungguhnya pujian ini seluruhnya hanya layak untuk Allah Azza wa Jalla. Dan kita jumpai dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, beliau bersabda, ahabbul kalami ila Allahi arba'. Ahabbul kalami ila Allahi arba'un. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ini ada 4. Yang pertama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah subhanallah, walhamdulillah, dan yang kedua adalah alhamdulillah, wala ilaha illallah, yang ketiga adalah la ilaha illallah.
Dan yang keempat adalah wallahu akbar, Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya, kepada kita. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga adalah apa? Allahu akbar, yang keempat la ilaha illallah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Maka silahkan engkau mulai dari mana saja yang kau inginkan. Bisa memulai dari subhanallah atau walhamdulillah, atau mulai dari la ilaha illallah, atau memulai yaitu mengucapkan dengan Allahu akbar. Maka kalam ini, keempat kalam ini yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Silahkan antum mau ucapkan yang mana saja, silahkan, itu hak antum. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Namun fokus kita adalah pada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 hal. Salah satunya adalah apa tadi? Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini pada khutbatul hajah ada atau tidak? Ada. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika dengan khutbatul hajah ini. Ikhwani fi din rahimakumullah. Setelah kita mengenal khutbatul hajah, yang dimana khutbatul hajah ini dicantumkan di dalam kitab ini, maka selanjutnya kita akan masuk kepada apa yang beliau hafizahullah ta'ala, yaitu penulis sebutkan di dalam kitab ini. Taib, manil qari? Manil qari? Nah, iqra. Fa inna Allah, nah, min qad wala ibadihi al-mu'minina bimawa al-musimi, nah, wa taif sayahillu bina, nah, bi'aunillah ubah. Hasbuka barakallahu fikum. Taib, ikhwani fi din rahimakumullah. Kita perhatikan perkataan al-muallif hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, fa inna Allah azza wa jalla min rahmatihi qad wala ala ibadihi al-mu'minina bimawasimil khairat. Sesungguhnya Allah azza wa jalla, dan ini merupakan rahmat Allah. Sesungguhnya di antara rahmat Allah Azza wa Jalla, qad wala ala ibadihil mu'minin, Allah Azza wa Jalla mengokohkan hamba-hambanya yang beriman biwa mawasimil khairat, yaitu dengan musim-musim kebaikan. Allah Azza wa Jalla kokohkan hamba-hamba yang beriman ini dengan adanya musim-musim untuk mendulang kebaikan. Dan beliau rahimahullah hafizahullah ta'ala mengatakan, wa min dhalika hadzal mausim al-'azim wa dhaifil ghali alladhi sayahillu bina qariban bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala ala wa huwa syahrul ramadhan al-mubarak. Maka oleh karenanya musim yang agung inilah, karena sebab waktu atau musim. Apa ini musim dalam bahasa kita?
Musim. Taib. Musim. Maka karena sebab musim yang agung inilah, dan ad-dhaifil ghali, dan tamu yang mahal yang akan datang ini, qariban, yang akan datang sebentar lagi menjumpai kita, bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala, dengan pertolongan Allah azza wa jalla, ala wa huwa syahrul ramadhanil mubarak, yaitu bulan Ramadan. Maka beliau mengatakan musim yang agung, yang dimana kita bisa manfaatkan untuk mendulang pahala tersebut, yang sebentar lagi akan datang kepada kita, yaitu bulan Ramadan yang mubarak, yaitu bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan bulan Ramadan yang mubarak. Dan ketika beliau hafizahullah ta'ala mengatakan bulan Ramadan yang mubarak ini ada dasar di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syekh Saleh Sindi menyebutkan syahrul Ramadan al-mubarak, bulan Ramadan yang diberkahi. Dan ini selaras dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mensifati bulan Ramadan tersebut dengan bulan yang diberkahi, bulan yang mubarak. Dalam hadis sallallahu alaihi wasallam tadi yang kita sebutkan, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Kemudian setelah kita mengetahui apa yang beliau rahimahullahu ta'ala katakan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, maka perlu juga kita mengetahui apa sih kelebihan dari bulan Ramadan. Karena beliau menyebutkan istilah Ramadan al-Mubarak tadi. Di antara kelebihan dari bulan Ramadan, sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan lanjutan dari hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi mardatus syayatin. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man haruma khairuha faqad haruma." Maka telah datang bagi kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah azza wa jalla wajibkan atas kalian untuk berpuasa pada bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka jahim ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan maradatus syayatin, pembesar setan yang besar-besar ini, mereka dibelenggu. Lillahi fihi lailatun, Allah azza wa jalla memiliki satu malam, khairun min alfi syahr, yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Pada bulan apa ini? Pada bulan Ramadan ini. Man haruma khairuha faqad harum. Barang siapa yang tertahan tidak bisa mendapatkan kebaikan dari bulan tersebut, bulan yang 1000 bulan ini, atau malam yang setara dengan 1000 bulan bahkan lebih ini, maka sungguh ia adalah orang yang tertahan. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, kita perhatikan apa yang dibawakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan keutamaan dari bulan Ramadan ini, maka untuk inilah kita mempelajari apa yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini, agar kita mendapatkan keutamaan dari bulan Ramadan, agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, agar kita bisa mendapatkan
apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan iman dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka apa? Maka Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya ikhwah. Maka tentunya ini yang kita harapkan, agar ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita. Baik. Selanjutnya, ketika kita mendapatkan Ramadan, Ramadan, sebagaimana yang dikatakan oleh al-muallif hafizahullah taala, beliau mengatakan syahrul Ramadan al-mubarak, bulan suci Ramadan yang diberkahi. Ramadan, apa yang kita pahami dari lafaz Ramadan ini? Apa sih makna Ramadan? Apakah Ramadan ini adalah hanya bulan yang ke-9 dalam penanggalan atau kalender bulan Islam? Atau memiliki makna yang lain dari kata Ramadan tersebut? Ramadan di dalam bahasa Arab ia diambil dari kata Ramadah. Dia diambil dari kata Ramadah. Contoh ketika misal antum mengatakan Ramadan al-yaum Ramadan. Nah, maknanya adalah ishtadda harruhu, sangat panas hari ini. Ramadan al-yaum Ramadan. Hari ini sangatlah panas. Maka makna dari Ramadan adalah ishtadda harruhu. Begitu juga ketika antum mengatakan Ramadan as-saimu. Ramadan as-saim, yaitu maknanya adalah harra jawfuhu min syiddati al-'atas. Panas sekali jaufnya ini, kerongkongannya, karena dahaga yang begitu luar biasa. Oleh karenanya ikhwan fiddin rahimakumullah, Ramadan bermakna apa? Panas yang sangat terik. Ramadan. Maka dari segi bahasa, Ramadan ini bermakna apa? Ishtadda harruhu, istilah Ramadan ini. Adapun Ramadan, kita ketahui dia adalah bulan yang ke-9 dalam kalender bulan Islam. Bulan yang ke-9 dalam kalender bulan Islam. Dan Ramadan adalah merupakan bulan di mana Allah Azza wa Jalla inginkan kaum muslimin untuk berpuasa pada bulan tersebut, yaitu puasa yang Allah Azza wa Jalla wajibkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebutkan poinnya. "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Maka barang siapa di antara kalian melihat bulan tersebut telah masuk, maka hendaknya ia berpuasa. Bulan apa maksudnya? Yaitu bulan Ramadan ini. Maksudnya adalah bulan Ramadan. Sehingga setelah kita mengetahui Ramadan, maka kita akan melanjutkan apa yang dikatakan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala. Taib, manil qari. Nah. Atafaqquhu
Bismillahirrahmanirrahim. Ayya betul. Juhdahu wa ta'ammul. Nah, al-mahbubi. Baik. Nah, hasbuka barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, al-muallif kembali berkata, wa min ahsani ma yastaqbilu al-muslim hadha ash-shahra al-'azima bihi at-tafaqquh fi ahkamih. Maka di antara hal yang sangat-sangat bagus yang dilakukan oleh seorang muslim untuk menyambut bulan yang mulia ini, yaitu dengan at-tafaqquh fi ahkamihi, dengan memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini. Maka di antara perkara yang sangat bagus yang seorang muslim hendaknya ia menyambut bulan Ramadan ini adalah tafaqquh fi ahkamihi, yaitu dengan cara memahami, mengetahui hukum-hukum yang berkaitan tentang bulan suci Ramadan. Wa ma'rifatu ma aujaballahu alaihi fihi, dan juga mengetahui apa yang Allah Azza wa Jalla wajibkan pada bulan suci Ramadan tersebut. Maka ini yang paling baik, yang paling layak untuk diketahui oleh seorang muslim. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, kita masuk dalam perkataan beliau yang mengatakan wa hadzal majlisu sanatadarasu fihi bi'aunillahi azza wa jalla 10 masail muhimmah fis siyam. Maka pada majlis ini kita akan sama-sama mempelajari. Subhanallah, kita perhatikan bagaimana ketawaduan beliau ketika berbahasa. Beliau mengatakan sanatadarasu fihi bi'aunillah, kita akan sama-sama mempelajari. Sama mempelajari, maka di sini ana dan antum kita sama-sama mempelajari. Seakan-akan tidak ada keistimewaan ada seorang ustadz, seorang guru dengan seorang penuntut ilmu, tidak. Ini ketawaduan beliau ketika mengatakan sanatadarasu fihi bi'aunillahi azza wa jalla 10 masail muhimmah fis siyam. Kita akan mempelajari 10 perkara-perkara yang penting di dalam puasa ini. 10 perkara-perkara yang penting yang perlu kita ketahui di dalam puasa. Maka sebelum kita masuk perkara-perkara tersebut dan lanjutan dari kalam beliau, perkataan beliau, sedikit kita akan syarah dari apa yang beliau katakan tadi, yaitu berkaitan tentang as-siyam tadi. Ketika beliau mengatakan 10 masail muhimmah fis siyam. As-siyam. Apa itu as-siyam ya ikhwah? Apa itu siyam? Dalam bahasa kita bermakna puasa. Namun yang ana inginkan adalah as-siyam dari segi bahasa Arabnya apa? Al-imsak, menahan diri. Nah, menahan diri. Mana dalilnya dari segi bahasa bahwasanya as-siyam ini bermakna al-imsak?
Ketika kita membaca inni nadartu lirrahmani, nah, sawman falam ukallima al-yawma insiyah. Kemudian setelah kita mengetahui al-imsak ini dari segi bahasa, maka perlu kita ketahui as-siyam dari segi istilah. Apa itu as-siyam dari segi istilah ya ikhwah? Nah, itu saja. Apakah al-imsak anil akli wasyurbi ini dinamakan siam dari segi istilah? Dari segi istilah yang kita kenal dalam agama kita, syariat kita, apakah setiap orang yang tidak makan dan minum dikatakan puasa? Belum tentu. Karena ada orang yang tidak makan dan minum untuk diet, tapi tidak untuk puasa. Sahih? Oleh karenanya ta'rif yang sesuai untuk as-siyam ini adalah sebagaimana yang ditarif oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Al-Mumti. Nanti antum bisa lihat kitab beliau Syarah Al-Mumti. Beliau mengatakan puasa tersebut atau as-siyam adalah at-ta'abbudu lillah subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah azza wa jalla. Subhanallah. Ketika ada lafaz at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah azza wa jalla, maka di dalam ibadah tidak luput dari apa? Niat. Niat ibadah yang dikerjakan dan niat untuk siapa ibadah ini dikerjakan. Sahih? At-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah azza wa jalla. Dengan apa? Bil imsaki, dengan menahan diri dari apa? Anil akli wasyurbi, dari makan dan minum. Wasairil mufattirat, dan menahan diri dari segala macam bentuk yang membatalkan puasa. Kapan dimulai? Min tulu'il fajri ats-tsani ila ghurubi asy-syamsi. Dimulai dari semenjak terbitnya fajar shadiq, fajar yang kedua, atau yang dinamakan dengan fajar shadiq, sampai tenggelamnya matahari. Maka inilah siyam. Ketika para ulama mendefinisikan dengan lafaz tersebut at-ta'abbudu lillah, poinnya di situ. Karena tujuan dari kita berpuasa apa? Ibadah kepada Allah azza wa jalla. Sahih? Nah, ini tujuan puasa. Dalam rangka untuk ibadah kepada Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla perintahkan kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka setiap yang Allah azza wa jalla wajibkan dalam syariat ini ibadah atau tidak? Ibadah. Yang Allah azza wa jalla wajibkan dalam syariat ini masuk kategori ibadah. Puasa berarti ibadah. Meskipun diet dengan puasa ini sama-sama menahan diri dari makan dan minum, namun jauh sekali antara langit dan bumi perbedaannya. Karena diet tidak untuk Allah azza wa jalla, tidak dalam rangka untuk ibadah. Adapun puasa dalam rangka untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla kita lakukan. Kita sanggup menahan diri dari makan dan minum. Karena dalam rangka ibadah kepada Allah azza wa jalla sang pencipta. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala setelah mengatakan 10 masail muhimmah fi siyam, beliau mengatakan fa inna hadzal syahral azima syahrun yastahiqqu minal mu'min ay yabdhula juhdahu fi ma'rifati ahkamihi. Maka sesungguhnya berkaitan dengan syahr al-azim ini, bulan yang mulia ini, bulan yang agung ini, maka layaklah seorang mukmin bersungguh-sungguh untuk yabdhul juhdahu, bersungguh-sungguh dalam rangka apa? Dalam rangka mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Maka seorang mukmin harus ia bersungguh-sungguh mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini. Jangan kita lalaikan. Karena banyak orang ketika sudah masuk bulan Ramadan gak ada persiapan sama sekali untuk memasuki bulan Ramadan. Nah, bukankah kita ketika berangkat dari sini, dari Gunung Sahari ke Mataram, antum ada persiapan terlebih dahulu? Walaupun pakai motor? Ada. Paling tidak kita beli bensin dulu, kita cek dulu bensinnya, panasin motor dulu. Pakai helm dan yang lainnya.
Lantas bagaimana ini berkaitan dengan negeri akhirat ya ikhwah? Ini berkaitan dengan akhirat kita. Maka lebih layak lagi untuk kita persiapkan jauh-jauh hari. Yang berkaitan dengan apa? Ibadah yang nanti akan kita kerjakan berupa ibadah siam puasa ini pada bulan. Nah, oleh karenanya beliau katakan tadi apa? Maka selayaknya lah seorang mukmin untuk bersungguh-sungguh untuk dalam mengetahui hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Wa ta'ammuli fi hikamihi, dan juga bersungguh-sungguh dalam merenungi hikmah yang berkaitan dengan puasa Ramadan ini. Apa sih hikmah dari bulan Ramadan ini? Apa hikmahnya? Salah satunya Allah SWT sebutkan apa tidak dalam Al-Quran? Allah SWT sebutkan apa hikmahnya Pak Mas ini? La'allakum tattaqun, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Bukankah yang masuk surganya Allah Azza wa Jalla hanya orang-orang bertakwa? Sahih? Nah, Allah Azza wa Jalla sebutkan uiddat lil muttaqin, surga ini dipersiapkan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Maka di antara hikmah dari puasa tersebut agar kita masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Bukankah Allah orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah? Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Bukankah orang yang akan memasuki surganya Allah Azza wa Jalla orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah? Maka di antara hikmah dari puasa tersebut juga adalah kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang kita ketahui, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab dan mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka di antara hikmah dari bulan suci Ramadan ini sangatlah besar. Sangatlah besar ya ikhwah. Bagaimana kita kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tidak ampuni kita? Bagaimana kita ini kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tidak ampuni kita? Sekali lagi, bukankah banyak sekali umat-umat terdahulu Allah Azza wa Jalla binasakan atas dosa-dosa mereka? Kita lihat kaum Nabi Nuh, tidak tanggung-tanggung Allah Azza wa Jalla binasakan semua kecuali yang ada di atas perahu. Atas apa? Atas dosa-dosa mereka. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina wa hum mustaghfirun. Dan kami tidak akan mengazab mereka karena mereka ini beristighfar. Allah Azza wa Jalla tidak akan mengazab hamba-hambanya yang masih beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara cara yang bisa kita mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla adalah dengan berpuasa pada bulan suci Ramadan ini. Ini di antara hikmahnya ya ikhwan. Kaifa la wa huwa asy-syahrul ladzi fihi tarkul mahbubi lillahi azza wa jalla. Bagaimana mungkin tidak? Bagaimana seorang mukmin ini tidak mau memfokuskan dirinya di dalam mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan dan hikmah-hikmah yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, sementara pada bulan tersebut kita meninggalkan apa yang kita cintai karena Allah Azza wa Jalla. Kita meninggalkan sesuatu yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Meninggalkan sesuatu yang kita cintai karena Allah Azza wa Jalla. Bukankah di dalam bulan suci Ramadan banyak hal-hal yang kita cintai yang kita tinggalkan? Yang pertama, makan minum. Manusia suka makan minum? Manusia suka makan minum. Jima harus ditinggalkan? Harus ditinggalkan pada ketika berpuasa. Ketika kita mulai berpuasa pada siang hari harus ditinggalkan makan dan minum ini. Ketika sudah masuk ibadah saum tersebut. Oleh karenanya beliau mengatakan, kaifa la wa huwa asy-syahru alladzi fihi tarkul mahbub lillahi azza wa jalla. Nah, wa fihi ghaliban badlul mahbub.
Dan pada bulan Ramadan ini pula, secara umumnya seseorang ia mendermakan apa yang ia cintai. Ia mendermakan apa yang ia cintai, mengeluarkan apa yang ia cintai. Dan beliau menjelaskan apa maksud dari tarkul mahbub, yaitu amma tarkul mahbubi fasyam. Maka maksud dari tarkul mahbub meninggalkan sesuatu yang dicintai, yaitu dengan berpuasa. Karena dalam berpuasa pasti kita meninggalkan hal yang paling kita cintai, makan, minum, dan jima. Ini yang paling dicintai, disukai oleh manusia, sahih? Makan, minum, dan satu lagi jima. Boleh dilakukan pada saat kita berpuasa? Tidak boleh. Oleh karenanya beliau katakan apa tadi? Tarkul mahbubi, meninggalkan sesuatu yang dicintai. Wa amma badlul mahbub, adapun badlul mahbub, bersungguh-sungguh dalam apa? Mendermakan apa yang dicintai, yaitu fazzakah, adanya zakat yang kita kenal dengan zakat fitri. Baik. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah alasan, di antara alasan kenapa kita perlu sekali mempelajari yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini. Perlu sekali kita mengetahui ilmunya. Karena sekali lagi, bulan yang akan kita hadapi ini bukanlah bulan biasa ya ikhwah. Bulan yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Di antara keutamaan dari bulan tersebut terdapat perintah puasa pada bulan itu. Dan puasa ini ya ikhwah, jangan kita remehkan puasa. Puasa ini bisa menangkal, bisa membentengi kita dari apa? Dari azab api neraka. Bahkan di antara keistimewaan puasa tersebut, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Di dalam surga tersebut terdapat satu pintu yang dinamakan dengan pintu Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Yang akan memasuki pintu tersebut, pintu Rayyan ini adalah orang-orang yang berpuasa nantinya pada hari kiamat. Maka hanya khusus orang-orang yang berpuasa nanti yang akan memasuki pintu Rayyan ini ya ikhwah. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Tidak masuk selain dari orang yang berpuasa dari pintu Rayyan ini. Yuqalu aina as-shaimun, maka dikatakan, diseru, mana orang-orang yang berpuasa? Subhanallah. Antum sampai dicari untuk masuk pintu lewat Rayyan. Dicari mana orang-orang yang berpuasa? Silahkan masuk lewat sini. Kehormatan apa tidak ya ikhwah? Kehormatan. Keistimewaan apa tidak? Keistimewaan bagi kita, bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian aina shaimun, mana orang yang berpuasa? Fayadkhuluna minhu, maka semua orang-orang yang berpuasa ini masuk dari pintu Rayyan tersebut. Fa idza dakhala akhiruhum, maka apabila orang yang terakhir dari mereka, dari orang-orang yang berpuasa ini masuk dari pintu Rayyan tersebut, sudah masuk ke dalam pintu Rayyan, ke dalam surga melalui pintu Rayyan ini, ughliqa falam yadkhul minhu ahad, maka dikuncilah pintu Rayyan tersebut, tidak ada satupun lagi yang bisa masuk lewat pintu Rayyan ini. Maksudnya apa? Selain orang-orang yang berpuasa, maka tidak bisa masuk dari pintu Rayyan tersebut. Misalnya antum ahlus salah, maka tidak bisa juga antum masuk lewat pintu Rayyan ini, kecuali antum ahlus saum, ahlu asyam, orang yang gemar berpuasa, maka antumlah yang diberikan kehormatan untuk bisa masuk menuju surganya Allah Azza wa Jalla dari pintu Rayyan tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadha syahrul azim jami'atul fadail. Manil qari? Nah, Pak Masni, fadhal, ikra.
wa nafliha wa qiyami. Tayyib. Bismillah. Nah. Nah. Wa ja'ala ajra. Nah. Wa junnatun huwa junnatun. Nah. Itqun. Nah. Ila ma'rifatihi laysa maghfiratihi ila ma'rifatihi. Tayyib, barakallahu fi. Insyaallah. Nah, tayyib ikhwani fi din rahimakumullah. Qala al-muallif hafizahullah taala, beliau mengatakan, "Hadza syahrul azim jami'atul fadail." Bulan ini, bulan yang mulia ini, bulan yang agung ini mencakup seluruh keutamaan yang ada. Bulan yang agung ini, bulan Ramadan ini mencakup seluruh keutamaan-keutamaan yang ada. Wa kulliyatul khairat, dan seluruh kebaikan-kebaikan yang ada terdapat pada bulan Ramadan tersebut. Wa fihi jullut ta'ah, pada bulan tersebut seluruh ketaatan-ketaatan yang ada pada bulan ini. Fahuwa syahrus shaum, karena bulan Ramadan tersebut merupakan bulan untuk kita berpuasa. Karena bulan Ramadan merupakan syahrul shaum, bulan puasa. Wa huwa syahrus salah, dan bulan Ramadan juga merupakan syahrus salah. Dan bulan Ramadan juga merupakan bulan salat. Kan di dalam bulan Ramadan kita dapatkan salat sunnah, bahkan qiyamul lail. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan qiyam Ramadan berupa salat apa? Tarawih, witir dan yang lainnya, maka apa yang akan didapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tentu ini yang kita harapkan ya ikhwah. Ini yang kita inginkan. Sehingga beliau mengatakan, wa huwa syahrus salati fardhiha wa nafliha wa qiyamiha. Bulan Ramadan adalah bulan salat, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik maupun qiyamul lailnya. Ini semua ada pada bulan Ramadan tersebut. Ada pada bulan Ramadan tersebut. Wa huwa ghaliban syahruz zakah, dan ia juga merupakan bulan zakat. Wa huwa syahrus sadaqah, dan juga Ramadan ini merupakan bulan bagaimana ya ikhwah? Bulan sedekah. Bulan sedekah. Maka yang berkaitan tentang syahruz zakah dan syahru as-sadaqah ini kita jumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pada bulan-bulan
tersebut pada bulan Ramadan ini beliau sangat-sangat terdahulu dalam kebaikan. Sangat-sangat memfokuskan bulan tersebut untuk menggapai kebaikan-kebaikan yang ada. Akan kita dapatkan bagaimana sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, manusia yang paling loyal, manusia yang paling loyal sekali. Ketika diminta, beliau tidak pernah mengatakan tidak. Misalnya antum minta ini, beliau kasih. Namun di bulan Ramadan lebih lagi beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai sahabat memisalkan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan tersebut lebih ajwad, lebih karim, lebih loyal, lebih apa istilahnya? Lebih dermawan di dalam kebaikan-kebaikan daripada angin yang berhembus. Angin yang berhembus, antum bisa duga kapan dia berhembus? Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dibandingkan angin yang berhembus tersebut. Inilah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat-ikat pinggang beliau. Ikat pinggang beliau. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam beliau. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan siapa? Keluarga beliau. Beliau membangunkan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam pada 10 terakhir bulan Ramadan. Guna untuk apa? Untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa kita ya ikhwah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin surga saja melakukan subhanallah luar biasa pada bulan Ramadan ibadah beliau. Bagaimana amal beliau sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan? Kadang kita kalau sudah 10 terakhir bulan Ramadan yang kita sibukkan apa? Baju lebaran, buat kue dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat pinggang. Ini istilah. Ini sebenarnya majas. Maksud dari mengikat pinggang, memfokuskan malam-malam tersebut untuk beribadah. Tidak ada yang lain. Kita terkadang beda. Kita cari ini. Oh, ini yang belum ada. Besok sepatu anak-anak belum ada. Pakaian anak-anak belum ada. Subhanallah. Bahkan tak jarang orang pada 10 terakhir bulan Ramadan itu ngutang ke sana sini untuk bisa dapatkan baju lebaran anak istrinya. Nah, tidak mengapa antum belikan baju lebaran, tidak mengapa. Tapi ingat, kan bisa sebelum Ramadan dibelikan. Biar 10 terakhir itu antum fokus. Atau sebelum 10 terakhir antum belikan. Biar kita fokus untuk bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah nyontohin kepada kita. Yang sudah diampuni, yang sudah dijanjikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Kita siapa? Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah pentingnya kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan as-siyam pada bulan Ramadan ini. Selanjutnya ikhwani fiddin rahimakumullah, al-muallif hafizahullah ta'ala mengatakan, wa huwa syahrul umrah. Wa huwa syahrul umrah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bersabda, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah." Umrah pada bulan Ramadan maka ini setara dengan haji pahalanya. Tapi bukan berarti kalau antum umrah pada bulan Ramadan berarti gugur kewajiban haji antum dengan umrah tersebut. Tidak. Pahalanya setara dengan pahala haji. Karena haji ini ada bulan di mana ia dikerjakan.
Ada bulan-bulannya di mana dia dikerjakan. Adapun umrah kapan pun bisa antum umrah. Namun khusus umrah pada bulan Ramadan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita keistimewaannya, yaitu setara dengan haji pahalanya. Dan orang yang mendapatkan haji yang mabrur, apa jaminannya ya ikhwah? Jaminannya surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada lagi balasannya kecuali surga. Balasannya hanya surga. Haji yang mabrur ini. Tentu yang ini kita harapkan, kita mendulang pahala. Maka jika antum ada kelebihan rezeki untuk umrah, silahkan antum berangkat umrah pada bulan Ramadan ini. Bahkan kalau bisa setiap tahun bulan Ramadan antum fokuskan untuk umrah, silahkan. Karena pahalanya yang begitu luar biasa, yaitu setara dengan pahala haji. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah pada bulan Ramadan setara pahalanya dengan ibadah haji. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian apa kata al-muallif rahimahullah hafizahullah taala? Beliau mengatakan id al-umratu fihi ajruha ka ajri hajjatin ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikarenakan umrah pada bulan Ramadan pahalanya ini sama seperti pahala berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Pahalanya tidak hanya berhaji dengan orang biasa. Kita berhaji dengan orang yang kita kagumi saja sudah luar biasa. Antum misalnya berhaji dengan siapa yang antum kagumi? Pemain bola misalnya, muslim, Masya Allah. Tiba-tiba antum ketemu dengan dia, berhaji dengan dia, satu kloter misalnya. Satu bis lagi misalnya, satu tempat tinggal lagi, satu hotel. Luar biasa, mungkin berbulan-bulan antum akan ceritakan ketika pulang. Lantas bagaimana ketika ia setara pahalanya dengan berhaji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Bukankah ini hal yang paling luar biasa ya ikhwah? Bukankah yang paling kita cintai manusia adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengalahkan manusia yang ada di muka bumi ini, hatta diri kita sendiri. Maka bagaimana jika seandainya antum umrah pada bulan Ramadan ini, pahalanya sama dengan ketika antum berhaji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya al-muallif hafizahullah taala mengatakan tadi, id al-umratu fihi ajruha ka ajri hajjatin ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Umrah pada bulan Ramadan ini pahalanya setara dengan berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ikhwani fi din rahimakumullah, beliau mengatakan wa huwa syahrudz dzikri. Pada bulan Ramadan ini adalah bulan zikir. Kita perbanyak zikir pada bulan tersebut. Kita perbanyak zikir pada bulan tersebut. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah pada bulan-bulan Ramadan ini. Bahkan tidak hanya sampai di situ, beliau sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya bertadarus bersama Jibril alaihi salam, memurajaah hafalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Murajaah bersama Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis yang muttafaqun alaih, hadis yang sahih dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Manusia yang paling karim, paling dermawan, paling haus akan kebaikan-kebaikan. Setiap ada momen-momen untuk mengerjakan kebaikan, Nabi SAW paling dahulu. Inilah sosok pemimpin yang seharusnya. Setiap momen-momen yang ada kebaikan di situ, maka pasti Nabi SAW yang paling terdahulu mengerjakan. Kemudian beliau mengatakan, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Nabi SAW lebih ajwad lagi. Masya Allah. Lebih ajwad.
lebih dermawan. Pada bulan Ramadan ketika beliau berjumpa dengan Jibril, yang beliau jumpai ini siapa? Jibril ya ikhwah, malaikat. Malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Jibril setiap malam. Beliau bermudarasah, bertadarus Al-Qur'an bersama Jibril alaihi salam. Maka ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan tadarus Al-Qur'an. Tadarus Al-Quran beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau fokus untuk berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan di antara untuk mengingat Allah Azza wa Jalla adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memtadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran. Dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kemudian mengatakan, "Fali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang paling sangat terdepan, terdahulu dalam kebaikan dibandingkan dengan rih al-mursalah, dibandingkan dengan angin yang berhembus. Subhanallah. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ikhwah. Kadang kita ketika bulan Ramadan, Masya Allah, hitung-hitungan. Untuk kasih minum orang yang akan berbuka saja. Untuk kasih 3 butir korma saja kita hitung-hitungan. Jadi saya belikan 3 butir korma kali 100 orang, ini lumayan biayanya. Kan bisa saya tabung untuk belanja pakaian lebaran anak-anak. Subhanallah. Ini momen kita ya ikhwah. Untuk sedekah, untuk zakat bulan-bulan Ramadan, bulan Ramadan tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ini. Dan bahkan beliau lebih ajwad dibandingkan bulan-bulan selainnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian Al-Muallif hafizahullah ta'ala mengatakan wahwa syahrul ladzi istafahu Allah azza wa jalla li nafsihi. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah Azza wa Jalla pilih untuk dirinya. A'ni as-sawm, yaitu yang saya maksudkan adalah puasa. Karena puasa ini untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam hadis yang masyhur yang kita ketahui, seluruh amalan anak Adam ini dilipat gandakan atau tidak? Dilipat gandakan. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah bi asyri amsalihah ila 700 dhi'f. Seluruh amal anak Adam ini dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman. Maka hadis ini hadis apa? Hadis qudsi. Pada lafaz qala Allah Azza wa Jalla, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada lafaz qala Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman illa shiyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa ini untukku dan akulah. Pertanyaan kita, pertanyaan bodohnya kita. Ini pertanyaan yang saya katakan pertanyaan yang paling bodoh mungkin. Mungkinkah Allah Azza wa Jalla ketika menjanjikan pahala, ketika menjanjikan balasan bagi orang yang berpuasa ini, balasan yang Allah Azza wa Jalla persiapkan adalah balasan yang tidak sesuai dengan harapan? Mungkin? Tidak mungkin ya ikhwah. Pasti harapan Allah, balasan Allah Azza wa Jalla sangat sesuai dengan harapan kita, bahkan lebih dari apa yang kita harapkan. Dan pasti balasan Allah Azza wa Jalla ini sangat istimewa. Dan adakah yang lebih istimewa daripada surganya Allah Azza wa Jalla? Ada enggak yang lebih istimewa daripada surga ya ikhwah? Ada? Seandainya Allah Azza wa Jalla balas, kasih antum dunia dan seisinya, atau 2 dunia dan seisinya, atau bahkan 10 dunia dan seisinya, mungkin kita mengatakan ini istimewa. Namun ada yang jauh lebih istimewa daripada dunia-dunia tersebut. Bahkan 10 dunia sekalipun kita diberikan ganjaran pahala, balas istimewa dari itu semua, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
surganya Allah Subhanahu wa taala yang lebih istimewa. Karena surga enggak ada satupun orang yang mampu beli, ya ikhwah. Enggak ada orang yang bisa beli. Nah, oleh karena beliau mengatakan wa huwa syahrul ladzi astafahu Allahu azza wa jalla li nafsihi ani as-shaum. Maka bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang Allah azza wa jalla pilih untuk dirinya. Maksudnya yaitu apa? Puasa. Karena puasa ini untuk siapa? Untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dan beliau mengatakan wa ja'ala ajra hadzal shaum Allah, dan Allah azza wa jalla menjadikan pahala puasa kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Huwa junnatun bainal 'abdi wa bainan nar. Puasa ini sejatinya adalah benteng perisai antara seorang hamba dan api neraka. Benteng ini perisai antara seorang hamba dengan api neraka. Tentu kita ini berkobar. Ini misalnya tempat ini dikelilingi api semua. Kira-kira orang yang cerdas, orang yang berakal untuk menyelamatkan dirinya, dia butuh perisai. Dia butuh benteng yang bisa menyelamatkan dia dari api tersebut. Ini baru api dunia, ya akhir. Lantas bagaimana dengan api di neraka nanti? Yang kita ketahui di antara perisai tersebut adalah apa? Dengan kita berpuasa, inilah perisai yang bisa menghalangi kita dari api neraka tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, jangan kita sepelekan sekali lagi bulan Ramadan ini. Kita usahakan bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang terbaik dari sebelumnya. Tahu apakah tahun depan kita bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan, atau bahkan bulan Ramadan sekarang ini apakah kita akan bertemu dengannya atau tidak. Bulan Ramadan ini alhamdulillah kita sudah ada persiapan, dengan matang kita persiapkan, dan betul-betul kita akan mendulang pahala pada bulan tersebut. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan kulluhu rahmah. Seluruh yang ada pada bulan Ramadan ini adalah rahmat Allah azza wa jalla. Adalah rahmat Allah azza wa jalla. Maka di antara rahmatnya Allah azza wa jalla pada bulan Ramadan tersebut, subhanallah, sangatlah banyak. Kadang di antara bentuk rahmat Allah azza wa jalla pada bulan Ramadan, meskipun bulan Ramadan panas, tapi subhanallah, cuaca panas tersebut kadang diiringi dengan angin yang luar biasa enaknya. Di antara rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa kulluhu maghfirah, dan bulan Ramadan ini seluruh hari-harinya tersebut terdapat ampunan Allah azza wa jalla. Bagi orang yang mau meminta ampun, maka Allah azza wa jalla akan ampuni. Tidak hanya misalnya hari ke-1 sampai hari kesekian ini adalah ampunan, kemudian hari setelahnya bukan lagi ampunan. Tidak, seluruh bulan Ramadan ini yang pertama rahmat dan maghfirah. Wa kulluhu itqun minan nar, dan seluruh dari bulan Ramadan tersebut terdapat apa? Itqun minan nar, terbebaskan dari apa? Azab api neraka. Terbebaskan dari azab api neraka. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufida disyayatin." Apabila malam pertama dari bulan Ramadan ini telah hadir, telah datang, maka para setan-setan itu dibelenggu. Wa maradatul jinni, begitu juga dengan pembesar-pembesar mereka. Pembesar-pembesar jin ini mereka semua dibelenggu. Maka wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup.
falam yuftah minha babun, tidak dibuka meskipun satu pintu dari pintu neraka tersebut. Pada bulan apa? Ramadan ini. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka semua pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, maka tidak ada satu pun dari pintu surga ini ditutup. Wa yunadi munadin, dan seseorang menyeru, ya bagiyal khair, wahai orang-orang yang rakus akan pahala, akan kebaikan, aqbil, maka terimalah, sambutlah dengan senang hati. Wa ya bagiyal syarri, wahai orang-orang yang rakus dengan keburukan, yang terus-menerus berbuat keburukan, tidak henti-henti berbuat maksiat, aksir, maka cukupkanlah. Jangan lagi berbuat maksiat pada bulan Ramadan ini. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Azza wa Jalla memiliki hamba-hamba yang terbebas dari api neraka. Wa dzalika kullu lailah, dan hal ini berlaku setiap malamnya. Maka ikhwani fiddin, inilah dasar hadis yang al-muallif hafizahullahu ta'ala mengatakan tadi, wa kulluhu itqun minan nar, dan pada bulan Ramadan tersebut terdapat itqun minan nar, pembebasan dari api neraka, dan ini berlaku sepanjang bulan Ramadan. Maka lantas bagaimana ya ikhwah kalau seandainya kita pikirkan, seandainya kita meninggal pada bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, dan puasa kita ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dalam keadaan kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita berharap termasuk orang-orang yang terbebaskan dari azab api neraka tersebut. Alangkah bahagianya diri kita seandainya kita meninggal pada bulan Ramadan dalam keadaan melakukan ketaatan, menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla berupa siyam dan yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, diwafatkan pada bulan tersebut. Subhanallah, alangkah bahagianya diri kita. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, kemudian beliau mengatakan setelah menyebutkan wa kulluhu itqun minan nar fa syahrun hadza fadluhu wa ta'atun hadza ajruha ay yatafaqqaha fi ahkamihi. Maka pada bulan ini terdapat keutamaan dan ketaatan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hariyun bil muslim ay jadirun, maka layaklah seorang muslim ay yatafaqqaha fi ahkamihi, untuk memahami, mengetahui hukum-hukum yang berkaitan tentang bulan suci Ramadan ini. Nah, kemudian beliau mengatakan wantafaitu min hadhihi al-ahkam masail, maka aku cukupkan berkaitan dengan hukum-hukum tersebut sebagaimana yang telah kusebutkan, yaitu asyru masail. Maka beliau mengatakan saya cukupkan 10 permasalahan saja, 10 perkara-perkara saja yang berkaitan dengan hukum-hukum pada bulan Ramadan ini. Ra'aitu anna hadhihi al-masail hiya ahammu ma yahtaju al-muslimu ila ma'rifatihi, dan aku melihat, aku memperhatikan bahwa permasalahan-permasalahan yang 10 butuhkan oleh kaum muslimin untuk diketahui, sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk diketahui. Baik, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini alasan beliau rahimahullah hafizahullah ta'ala ketika mengatakan wantafaitu, saya cukupkan menyebutkan 10 permasalahan tadi. Maka inilah alasan kenapa beliau menulis buku ini, menulis kutaib ini, 10 permasalahan penting berkaitan dengan bulan suci Ramadan, berkaitan dengan puasa ini. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas permasalahan yang pertama dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengannya. Tapi mungkin untuk pertemuan yang akan datang kita akan masuk dengan al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, insya Allah ta'ala. Karena dalam permasalahan yang pertama ini banyak khilaf para ulama, kita akan sebutkan khilaf-khilaf para ulama tersebut. Meskipun 1 kalimat, 2 kalimat kita bahas pada setiap pertemuan, namun kita akan syarah terkait dengan hal tersebut beserta khilaf para ulama dan dalil-dalil mereka biiznillah ta'ala.
Mungkin ada pertanyaan dari antum, kami persilahkan. Baik. Nah, maksudnya ditutup pintu neraka dan dibuka pintu surga, maka rahmat Allah Azza wa Jalla di situ sangatlah terbuka lebar. Bagi orang-orang yang menginginkan surganya Allah Azza wa Jalla, ini adalah peluang yang sangat besar. Ini adalah peluang yang sangat besar untuk menggapai pengampunan Allah Azza wa Jalla. Bukankah kita masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla atas rahmat Allah? Maka menunjukkan rahmat Allah sangat luas, sangat besar pada bulan tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla buka pintu-pintu surganya. Dan pintu-pintu neraka ini ditutup. Kenapa? Ini keistimewaan dari bulan Ramadan. Menunjukkan bagaimana rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Neraka ini lambang dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla atau tidak? Nah, karena balasan orang yang dibenci, orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla adalah apa? Neraka. Nanya, alasannya adalah untuk menggambarkan bagaimana luasnya rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Dan ketika ada orang meninggal pada bulan tersebut dan ia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, kita berharap ia termasuk orang yang mendapatkan keistimewaan yang dibukakan baginya pintu-pintu surga. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian yang bisa ini, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.